Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat-sehat selalu ya. Teman-teman, video kali ini masih dalam segmen OS Explorer. Dan video kali ini kita akan mencoba membahas Linux Mint versi yang terbaru, kemarin baru rilis, yaitu versi 22,1 teman-teman. Dengan codename-nya Zia ya. Dan saya juga menuliskan di sini user Windows mesti mampir ke sini. Emangnya kenapa sih harus mampir ke sini? Ya, karena kami ingin memperkenalkan kepada Anda sebuah alternatif untuk pengganti Windows 10 yang sebentar lagi akan berakhir masa dukungannya atau masa supportnya, teman-teman. Artinya, hardware teman-teman seperti PC atau laptop dengan Windows 10 yang akan berhenti masa supportnya, dan ketika ternyata hardware teman-teman itu tidak didukung oleh Windows 11, maka teman-teman bisa menggunakan distro alternatif ini, teman-teman. Karena teman-teman harus tahu bahwa ketika Windows 10 itu berakhir masa supportnya, dan kemudian teman-teman masih menggunakan itu menjadi sasaran empuk bagi hacker, teman-teman. Mereka dapat masuk ke komputer teman-teman ya, akan mencoba mengeksploitasi komputer teman-teman untuk mendapatkan semua data pribadi teman-teman atau bahkan data perusahaan teman-teman. Ini sangat berbahaya sekali ya. Nah, segmen kali ini kita akan mencoba membahas Linux Mint. Kenapa Linux Mint? Karena Linux Mint ini terkenal sekali teman-teman. Bahkan Linux Mint ini menduduki nomor satu di distro Watch. Nah, ini kerennya teman-teman. Mari kita coba bahas ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita bahas, teman-teman, saya ingin memperkenalkan Senara, yaitu cafe and coworking space di Semarang, teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada waktu ke Semarang, coba saja mampir, coba dirasakan kopinya. Atau teman-teman ketika memiliki perusahaan atau sedang membuat startup dan belum memiliki kantor, bisa juga menyewa kantor di Senara Cafe and Coworking Space ini ya teman-teman ya. Oke, kita masuk teman-teman. Di depan teman-teman ini saya sudah menggunakan Linux Mint ya teman-teman ya. Nah, kenapa kita ada segmen OS Explorer teman-teman? Ini karena terlalu banyak distro yang tersedia di pasaran. Banyak sekali, tidak hanya puluhan, tetapi bahkan ribuan teman-teman. Terlalu banyak, sehingga kalau teman-teman akan mencoba mengeksplorasi sendiri, mungkin teman-teman akan kehabisan waktu dan resources. Mending waktunya untuk nonton video orang IT aja ya teman-teman ya. Dan teman-teman, kita nanti akan mencoba review seperti spesifikasi hardware yang dibutuhkan seperti apa. Kemudian kita akan coba lihat bareng-bareng tampilannya seperti apa sih, apakah mudah digunakan, kemudian seperti apa kelengkapan aplikasi bawaannya, apakah bisa langsung dipakai, dan kalau teman-teman membutuhkan aplikasi lain, bagaimana cara menambahkan aplikasi tersebut gitu ya. Dan kemudian kita akan coba lihat performa secara keseluruhan ya teman-teman ya. Oke, coba kita masuk. Sebentar, ini kita perkecil dulu teman-teman. Nah teman-teman, uh, ini tampilan awal ketika teman-teman berhasil menginstal Linux Mint. Linux Mint itu ISO-nya bisa di-download secara gratis ya teman-teman ya. Eh, dan teman-teman bisa menginstall atau mencobanya saja. Jadi teman-teman bisa memindahkan ISO itu ke USB dan nanti booting dari komputer kuno teman-teman dan nanti dicoba dulu bisa tanpa diinstal ya. Jadi nanti bootingnya itu dari USB teman-teman. Ini tampilan awalnya di mana ada Welcome to Linux Mint. Ini akan dijelaskan turnya ya. Ini semacam turnya. Kita coba let's go. Di sini akan dimunculkan ada bagaimana untuk mengatur ini ya, atau namanya apa namanya, mengcustom tampilan ini dengan desktop colors. Kemudian juga ada sistem snapshot, ini untuk apa? Untuk membackup ya sistem snapshotnya, sistemnya bisa di backup. Kemudian ada driver manager, ada update manager gitu ya. Ada, nanti akan dijelaskan satu-satu ya, ada sistem setting, ada software, ada firewall teman-teman. Jadi ini sudah built-in dengan firewall dan kerennya tidak seperti Linux yang lain, ini sudah graphical user interface teman-teman.
Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada dokumentasi, teman-teman nanti bisa pelajari. Nah, coba kita lihat dokumentasinya seperti apa. Kita launch di sini ya. Nah, ini ada cara instalasinya. Ini juga available di HTML maupun PDF. Jadi PDF nanti bisa di-download ya teman-teman ya. Kita coba lihat di sini. Oke, bahasa Inggris ya. Tidak ada pilihannya bahasa Indonesia. Kalau kita lihat di sini ya. Ini lengkap ya teman-teman ya. Nah, ini dia untuk memverifikasi, untuk mendownload. Bahkan di sini ada tulisannya untuk create bootable media. Artinya nanti kita bisa bikin dari flash disk ya, USB flash disk untuk menjadi media booting teman-teman. Ini ada caranya. Jadi sebelum menggunakan Linux Mint pun teman-teman sudah bisa mengakses dokumen ini dan bisa pelajari ya. Ini keren ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat lagi di bawah ini ada user guide-nya, cara penggunaannya berarti teman-teman ya. Tersedia juga versi PDF-nya, bahkan EPUB juga ada. Ya, ada troubleshooting-nya. Jadi memang ini dokumennya cukup lengkap, ada installation guide, ada user guide, ada troubleshooting guide, ada translation guide. Ini apa ini berarti untuk translate ya. Kemudian developer guide ini berarti kalau teman-teman ingin terlibat dalam pengembangan Linux Mint boleh juga teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman di DistroWatch ya. Di DistroWatch ini saya besarkan dulu. Teman-teman akan melihat bahwa di sini nomor satu ini ya, di pertama ini akan ditulis beritanya. Ini pasti akan berbeda ketika nanti ada rilis terbaru dari distro lain ya. Tapi hari ini kita melihat bahwa Linux Mint ini merilis yang terbaru versi 22.1 teman-teman. Nanti kita lihat seperti apa ya bentuknya, tampilannya, dan performanya juga. Nah, sedangkan di sini adalah page hit ranking. Ini ada nomor satu adalah Linux Mint. Ini artinya Linux Mint ini mendapat perhatian dan apresiasi dari banyak user di seluruh penjuru dunia ya teman-teman ya. Mereka tertarik dengan Linux Mint, bahkan sudah banyak yang menginstall juga atau sekedar mempelajari. Kalau kita klik di sini kita akan mendapatkan seperti ini teman-teman. Ini adalah detail dari Linux Mint. Nah, kalau kita lihat di sini, Linux Mint ini adalah distribusi yang dibangun berdasarkan Ubuntu. Nah, sedangkan Ubuntu adalah turunan dari Debian. Jadi sebenarnya Linux Mint ini adalah cucunya Debian, teman-teman. Jadi kalau kemarin teman-teman menonton video saya sebelumnya tentang MX Linux, nah MX Linux itu memang langsung turunan dari Debian ya. Tetapi kalau dari sini Linux Mint ini turunan dari Ubuntu. Ubuntu tuh anaknya Debian juga. Tetapi kalau saya lihat justru ini menjadi poin utama atau strength point dari Linux Mint ini. Karena seperti kita tahu bahwa Ubuntu itu sangat powerful, tampilannya indah, dan tetap mewarisi kestabilan dari Debian. Sedangkan Linux Mint ini berarti mewarisi kedua distro besar tersebut ya, baik Debian maupun Ubuntu ya. Jadi kalau kita lihat nanti ini kekuatannya jadi berlipat ya teman-teman ya. Nah, ini detailnya teman-teman bisa lihat di sini kalau mau mengunjungi website resminya di linuxmint.com ya. Nah, ini teman-teman kalau kita lihat ukurannya sekitar yang saya download itu sekitar 2,2 giga ya teman-teman ya. Ini kalau di sini dituliskan 2,8 giga ya. Oke, kemudian kita langsung masuk ke ke website resminya ya teman-teman ya. Di sini disebutkan bahwa Linux Mint versi 22,1 ini sudah terbit ya dengan codename SIA. Jadi jangan disia-siakan Linux Mint ini teman-teman. Karena ini keren banget ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan melihat sendiri. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini seperti halnya Ubuntu, ini menggunakan font yang cukup bagus ya, smooth ya, atau halus sekali ya, fontnya itu halus. Jadi enak sekali untuk dilihat ya teman-teman ya. Nah di sini Linux Mint ini fiturnya lengkap ya untuk graphic design, untuk productivity, untuk multimedia, gaming juga. Dan Linux Mint ini memang
untuk desktop dan komputer, dan didesain untuk bekerja langsung out of the box ya. Jadi ini sudah datang dengan dilengkapi aplikasi yang kebanyakan orang butuhkan, teman-teman. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa ya. Oke, nanti teman-teman harus mencoba ya, terutama pengguna Windows yang Windows 10-nya sudah tidak didukung lagi. Ini mungkin harus mencoba Linux Mint karena ini harus memang betul-betul harus dicoba supaya teman-teman nanti menyukainya ya. Ya, tak kenal maka tak sayang, maka ini harus dicoba untuk dikenali, teman-teman ya. Nah, ini is easy to use, fast and comfortable. Dan jujur ini fluid ya, lancar-lancar aja semuanya, teman-teman ya. Saya juga installnya gampang. Kalau kita lihat di sini, ini sudah datang dengan bahkan codec untuk menjalankan multimedianya, teman-teman. Jadi kalau kita buka di sini contohnya ke YouTube misalnya, ini sebenarnya juga sudah langsung bisa kita mainkan tanpa perlu install apapun ya. Coba kita lihat di sini. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya teman-teman. Oke ya teman-teman ya, ini langsung jalan. Apakah ini ada Fujitsu, Mozilla, HP, Telefonica. Jadi ini sebenarnya Taiga ini sudah dipakai oleh banyak perusahaan. Oke, jalan semuanya ya. Oke, kita stop. Juga ya. Oke. Coba kita lihat seperti apa sih aplikasi-aplikasi lainnya ya teman-teman ya. Atau ini kita coba tutup dulu. Kita sudah tidak membutuhkan ini. Ini tampilan welcome juga sudah tidak kita butuhkan lagi. Nah, ini tampilan desktopnya seperti ini teman-teman. Di bawah ini ada taskbar atau panelnya ya. Nah, di sini ada aplikasi-aplikasi yang nanti kita bisa tambahkan sebagai favorit sehingga akan muncul di sini sehingga kita akan sangat mudah menjalankannya, teman-teman. Sedangkan di sebelah kiri ini adalah menunya. Ya, istilahnya start menu. Nah, ini seperti halnya Windows zaman dulu, model-modelnya kan seperti ini ya, teman-teman ya. Tetapi ini menggunakan style dari Linux Mint ya. Dan di sebelah kanan di sini ada kumpulan icon untuk memperlihatkan ini kalau misalnya ada update dan sebagainya, ada sistem report akan dimunculkan. Di sini juga untuk update sistemnya, kalau ada update-nya, ini untuk network dan ini untuk suaranya, sound-nya, dan ini adalah jamnya, teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita bisa klik, ini juga kita bisa klik, ini juga bisa kita klik ya. Kemudian teman-teman, di sini coba kita lihat menunya seperti apa. Kita klik di sini dan di sini bisa kita lihat menu-menunya. Nah, menu-menunya di sini kita lihat tampilannya seperti ini. Kita secara default bisa melihat seluruh aplikasinya. Kemudian di sini dibagi menjadi beberapa kategori ya teman-teman ya. Ada yang aksesoris, ada yang grafik, ada yang internet, ada office, ada sound and video, ada administration, ada preference, ada places, ada recent files. Coba kita lihat satu-satu. Nah, di sini untuk melihat semua aplikasi. Nah, aksesoris di sini banyak teman-teman ya. Ini dari Archive Manager, jadi nanti untuk mengkompres file atau folder, ini ada kalkulator, ada karakter map, ada kita mau lihat disk kita, kemudian ada dokumen viewer itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga kita lihat di sini banyak sekali teman-teman. Nanti teman-teman harus explore ya, karena ini saking banyaknya dan kita nggak perlu bahas satu-satu ya teman-teman ya. Tetapi yang ingin kita bahas adalah beberapa aplikasi yang kita anggap sebagai yang penting supaya kita nanti bisa bekerja, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bekerja di perkantoran, tentu harus melihat di sini ada Office, teman-teman. Dan bagusnya adalah bahwa di sini sudah ada LibreOffice cukup lengkap di sini. Jadi ada LibreOffice Calc, ada Draw. Calc ini kayak spreadsheet ya, atau Excel.
Draw ini untuk menggambar, Impress ini untuk presentasi seperti PowerPoint atau Keynote, sedangkan di sini seperti Word, ini adalah LibreOffice Writer ya. Eh, ada kalender juga ya. Kemudian kalau kita bekerja di bidang grafik, di sini ada drawing aja, dan ini ada Pix. Ini adalah seperti apa? Image editor ya. Kemudian kalau di bagian internet di sini ada Firefox, walaupun gambarnya agak berbeda ya. Ini ada web browsernya. Ini ada Matrix. Teman-teman kalau belum tahu Matrix, Matrix ini seperti WhatsApp ya. Ini untuk Messenger, tetapi Messengernya keren ya. Bisa video call juga, bisa audio call juga. Ini bahkan lebih bagus daripada WhatsApp sih menurut saya sih. Dan ini nanti terkait dengan kebutuhan teman-teman terkait penggunaan Linux Mint ya. Jadi kalau misalnya membutuhkan support bisa menggunakan Matrix dan menghubungi Linux Mint-nya, developernya. Ini juga ada untuk per emailan, Thunderbird Mail. Jadi ini email client, ada transmission untuk download, dan ini ada web app ya. Ini nggak tahu ini web app, kita coba ya. Oke, jadi ini kayak semacam launcher PWA ya, progressive web app. Jadi kalau ada aplikasi web gitu ya, nanti bisa kita masukkan di sini, nanti kita bisa bikin launchernya teman-teman. Oke, nah teman-teman, kalau kita lihat dari aplikasi-aplikasi yang mungkin menunjang pekerjaan teman-teman, di sini memang sudah cukup lengkap untuk penggunaan biasa teman-teman. Tetapi mungkin teman-teman membutuhkan aplikasi yang lebih ya. Contohnya, oh saya ingin mengedit video, sedangkan di sini belum ada teman-teman. Nah teman-teman nanti bisa menambahkan aplikasi-aplikasi itu dari software manager. Ini yang sayangnya memang tidak ada di MX MX Linux kemarin ya teman-teman ya. Kemarin nggak ada. Nah ini di sini ada. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman membutuhkan aplikasi yang lain. Contohnya, oh saya ingin menggunakan Gim untuk editor image. Bisa teman-teman, nanti bisa diinstal di sini ya. Bahkan tadi ada game juga bisa teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi ya. Nah, ini ada Steam ya. Ini Steam ini seperti store-nya untuk game ya, teman-teman ya, aplikasi game. Nah, teman-teman kalau misalnya mau menginstall Telegram, mau install Gym atau Inkscape, ini bisa langsung di sini ya. Ini kebetulan sudah ada di sini. Bahkan VirtualBox bisa. Tapi teman-teman mungkin punya preferensi aplikasi tersendiri. Contohnya, oh saya ingin menginstall KDN Live gitu ya. Boleh teman-teman, kita search ada di atas. Nah, di sini ada nah, kita lihat detailnya, kita klik aja, kita lihat-lihat previewnya kalau perlu ya. Kalau nggak perlu, oke, kita install aja. Nah, installnya ini ada pilihannya, apakah dari system package, artinya bawaan dari Linux Mint atau Debian ya, ada repositorinya, atau dari Flathub, yaitu Flatpak ya. Terserah teman-teman. Lebih baik sih menggunakan system package bawaan dari Linux Mint ya, teman-teman ya. Nah, ini contohnya kalau kita mau install, kita klik aja, maka kita install. Walaupun demikian, ini karena turunan dari Debian, teman-teman, maka teman-teman tetap bisa menginstall aplikasi dengan UpGet atau Aptitude ya. Tapi ya kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan Windows, tentu akan lebih suka yang graphical user interface seperti ini ya. Nah, oke, contohnya kita coba install, kita masukkan passwordnya, dan kita akan install KDN Live teman-teman. Semudah itu ya. Nah ini kita bisa browsing yang lain-lain juga. Nah contohnya mau install Gim, oke, nggak apa-apa. Kita masuk ke Gim ya. Oke, ini mungkin agak lambat internetnya. Oke, ini tampilannya, previewnya seperti ini. Ya, ini pesaing open source-nya dari Photoshop ya, teman-teman ya. Ya. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya beralih menggunakan Linux,
itu banyak sekali aplikasi yang tersedia secara gratis, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya menggunakan Photoshop di Windows, itu kadang-kadang kan ada versi berbayarnya ya. Tetapi kalau misalnya dengan open source, dengan Linux, teman-teman bisa menggunakan GIMP ya. Sedangkan untuk editor image vector bisa menggunakan Inkscape. Kalau mau mengedit video bisa menggunakan KDN Live ya, teman-teman ya. Oke, kita back dulu ya. Kita mau lihat ini udah berapa persen. Hmm, Oke, kayaknya lambat ya teman-teman ya. Oh, cepat ini. Oke, oke, udah mulai bergerak. Tadi agak lambat ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita nanti bisa install aplikasi yang teman-teman inginkan, versi open source-nya. Walaupun demikian, kalau seandainya teman-teman memang memerlukan aplikasi lain yang sayangnya tidak ada di sini, teman-teman tetap bisa menginstall dengan versi Linux-nya ya. Jadi contohnya kalau misalnya teman-teman mau menginstall DaVinci Resolve ya, DaVinci Resolve. Nah, di sini kita masuk di sini. Nah, kita lihat performanya ya. Ini lancar sih teman-teman. Apalagi nanti kalau menggunakan hardware langsung. Kebetulan saya menggunakan virtual mesin ya. Ini kalau menggunakan hardware yang dedicated langsung di komputer teman-teman tentu akan lebih lancar ya. Nah, di sini ada free download now. Nah, ini ada opsi untuk Linux teman-teman. Jadi jangan khawatir, ini tersedia untuk versi Linux-nya. Register and download. Nanti teman-teman bisa register dan download dan nanti memilih versi yang Ubuntu teman-teman. Atau Debian, versi Debian. Nanti ada file dep yang bisa teman-teman download dan langsung install ya. Nanti pakai perintah dpkg install. Semudah itu teman-teman. Nah, nah ini udah oke, KDN Live. Coba kita launch seperti apa. Nah, ini editor. Lancar ya teman-teman ya, cepat juga jalannya. Dan nanti teman-teman bisa drag and drop di sini file-filenya. Ini untuk channel 1 ya, kemudian untuk channel kedua dan seterusnya. Nanti bisa ditumpuk-tumpuk ya teman-teman ya. Disambung-sambung juga bisa. Ini sebenarnya mirip-mirip DaVinci Resolve ya, tapi memang kalau DaVinci Resolve itu lebih advance tampilannya dan lebih kemampuannya, fiturnya lebih bagus ya. Tetapi sebenarnya KDN Live ini sudah cukup ya. Tetapi KDN Live ini memang workflow-nya mirip-mirip dengan DaVinci Resolve ya, teman-teman ya. Mirip-mirip. Oke, kita tutup dulu. Tetapi ini berjalan lancar ya. Kita bisa menjalankan di sini. Kalau teman-teman lihat, tadi saya belum tampilkan. Sebenarnya saya cuma mengalokasikan 4 core ya. Kalau kita mau lihat di sini, sistem monitor. Sebentar, ada oke pakai oke pakai sistem monitor aja. Kita coba lihat. Nah, di sini teman-teman kita lihat saya mengalokasikan 4 core aja dengan RAM 4 GB. Itu ya, teman-teman ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat sebentar kita balik ke linuxmin.com ya. Nah, kita lihat di sini. Kita coba masuk ke installation guide. Di sini seharusnya ada hardware minimal requirement-nya ya, teman-teman ya. Coba kita lihat di sini. Linux Mint hardware requirement. Nah, oke, ini dia Linux Mint. Mana tadi? Ini dia. Ini sebetulnya cuma membutuhkan RAM 2 GB, tetapi saya mengalokasikan 4 GB dan
disk space-nya 100 GB direkomendasikan. Jadi ini sebenarnya dengan komputer yang dual core gitu ya, ini sebenarnya masih bisa karena biasanya dual core itu cuma 2 sampai 4 giga ya, maksimalnya 4 giga, yang masih 32 bit itu 4 gigaan. Resolusinya juga bisa serendah ini ya. Kalau ini saya menggunakan resolusi agak tinggi, jadi lumayan tampilannya ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya sudah cukup untuk komputer tua teman-teman yang nantinya sudah tidak disupport Windows 10 lagi teman-teman ya. Tetapi teman-teman harus lihat juga tampilannya, apakah cukup nyaman dengan tampilan ini. Kalau saya sih sudah terbiasa menggunakan Ubuntu ya. Jadi ini sih nyaman. Bahkan ini lebih kenceng ya. Lebih kenceng itu karena ini menggunakan desktop environment Cinnamon. Nah, teman-teman nanti bisa memilih sebenarnya ada opsinya untuk desktopnya itu, teman-teman nanti bisa milih ada 3 pilihan ya, ada sebentar, ada Cinnamon, ada XFCE, sama satunya apa lagi tadi ya? Coba kalau kita lihat dari DistroWatch ya, DistroWatch. Kemudian kita masuk ke Linux Mint. Nah, ini ada pilihannya Cinnamon, XFCE, dan Mint. Ya, ini bagus semua sih teman-teman sih. Ya, bagus semua sih. Cuma memang paling lembut itu memang cinnamon, bagus sekali. Karena cinnamon ini memang dibuat di refinery oleh tim dari Linux Mint ini, teman-teman. Cinnamon ya, keren. Dan kalau teman-teman lihat fontnya juga lebih halus ya. Jadi teman-teman nanti boleh memilih cinnamon atau yang lain-lain. Nah, ini ada sleek, modern, inovatif ya. Nah, ini memang didevelop secara khusus oleh Linux Mint. Sleek, beautiful, and full of new features. Keren ya? Sedangkan kalau XFCE ini seperti MX Linux kemarin ya. Tampilannya sederhana, tapi kenceng sih. Karena ini memang hanya didesain memang bisa berjalan di hardware yang lebih rendah ya teman-teman ya. Kemudian juga ada Mid Edition. Ini simple banget, klasik, tradisional. Ini mengingatkan kita pada sistem operasi tahun 2006-2011 teman-teman. Jadi teman-teman bisa bernostalgia juga. Tetapi kalau misalnya teman-teman masih menggunakan sistem operasi yang tahun 2006-2011 ya mungkin sebaiknya install Mate ini aja ya daripada mempertahankan Windows jadul. Karena Windows jadul itu berbahaya sekali teman-teman. Bisa dieksploitasi oleh hacker sehingga nanti mereka bisa mencuri data atau bahkan men-take over atau mengambil alih komputer teman-teman. Itu berbahaya sekali sih. Seperti misalnya menanamkan Trojan horse atau remote access, itu berbahaya sekali teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman kalau pakai komputer lama sebaiknya diubah menjadi Linux saja teman-teman. Ini adalah salah satu yang direkomendasikan adalah Linux Mint ya, keren sekali teman-teman. Oke teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini banyak aplikasi yang sudah siap. Nah, kalau kita lihat tadi kita sudah menginstall KDN Live ya. Kalau untuk grafik teman-teman kalau tadi mau install GIMP juga boleh ya. Kalau mau dengan teks biasa teman-teman, wah saya hacker, saya nggak perlu tampilan apa tadi store. Saya pokoknya maunya sih langsung ketik-ketik boleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ketik-ketik karena lebih apa namanya lebih simpel sih ya boleh sudo apt install contohnya GIMP ya. Nah oke, GIMP enter aja. Oke, langsung diinstal semudah itu teman-teman. Jadi ini karena memang turunan dari Ubuntu, turunan dari Debian, kita bisa menggunakan Aptitude Package Manager ini teman-teman ya. apt, kayak lagunya Rose. Oke, jadi kalau kita menggunakan utility apt-get ini ya, ini memang lebih kelihatan progresnya teman-teman ya. Nah, di sini berarti kita sudah menginstall grafik. Nah, ini sudah ada GIMP. Memang ikonnya agak sedikit berbeda dari icon aslinya GIMP ya teman-teman ya.
Nah, kita bisa jalankan, ini kencang ya, lumayan. Padahal dengan hardware yang mungkin cuma terbatas, cuma 4 core ya. Nah, nanti teman-teman bisa loading di sini ya. Oke, kita tutup dulu. Kemudian apalagi Office ya. Tadi kita belum coba Office. Tampilannya seperti apa sih? Apakah seperti kemarin di MX Linux atau ada perubahan? Oke, sama. Cuma ini saya menggunakan theme dark ya. Dark theme. Jadi lebih keren ya, teman-teman ya. Lebih keren di sini. Halo. Saya menggunakan Linux Mint versi berapa tadi? 22 versi 1 ya. Oke, 22.1 ya. Coba kita lihat, jangan sampai salah teman-teman. Jangan salah ya. Oke, 22.1 betul. Oke, dan ini seperti kemarin toolsnya. Nah, ini kita matikan automatic spell checkingnya. Coba kalau kita lihat language-nya apa aja sih? Oke, atau bisa more. Nah, oke. Oke, ini sebenarnya ini ada Indonesia nih teman-teman ya. Jadi coba kita lihat Indonesia. Oke, language-nya ya. Kita for selection Indonesia, for paragraph Indonesia. Loh, oke. Oh, maksudnya dia bisa pilih ya. Kita mau menggunakan berapa bahasa juga boleh nih. For all text Indonesia. Oke. Nah, ini sudah betul. Jadi tidak ada merah-merahnya lagi. Nah, ini coba kita bold ya. Oke, keren teman-teman. Ini fontnya halus ya teman-teman ya. Halus, coba kita perbesar. Nah, ya fontnya halus ya teman-teman ya. Coba kalau kita ganti font yang lain, pilihan fontnya, oh cukup banyak teman-teman. Tapi ini masih satu keluarga ya, seperti Noto Sans ini banyak sekali. Noto Sans, oke. Nah, ini ada Ubuntu. Nah, ini versi yang apa namanya? Namanya font Ubuntu tuh memang halus ya, teman-teman ya, keren ya. Bagus, bagus, bagus. Ini kita bold. Oke. Oke, keren teman-teman. Oke, 100%. Kita perbesar aja fontnya 20. Oke. Oke, seperti itu teman-teman. Kita klik down save. Kita lihat yang lain. Untuk administrasinya, kita coba lihat apa aja sih menu administrationnya di samping software manager yang sudah kita cek tadi ya. Ini ada hotop. Nah, kalau kita lihat, coba ini kita tutup dulu penggunaan memorinya ya. Tadi kita sudah agak cukup banyak ya. Coba kalau ini kita tutup. Kemudian browsernya juga kita tutup. Ini memakan resources berapa banyak sih sebenarnya kalau kita lihat di sini ya. Coba kita perbesar dulu fontnya. Oke, tidak bisa diperbesar fontnya ya. Sayangnya ya, coba kita klik di sini. Preference. Kita perbesar fontnya, teksnya. Ini dia, kita custom aja. Misalnya, oke, 16. Oke, teman-teman, nampak ya? Nah, kita coba lihat di sini, hotop. Nah, ini memori yang digunakan kurang dari 1 giga sih. Tadi kita sudah agak gunakan untuk yang lain-lain ya. Tetapi ini tadi ketika saya jalankan pertama kali setelah menjalankan komputer, ini sekitar
800-an mega teman-teman. Jadi masih di bawah 1 giga ya. Ini cukup efisien sih menurut saya sih untuk penggunaan memorinya ya. Jadi ini masih 921 mega aja teman-teman. Nah, begitu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat file manajernya seperti apa di sini. Nah, kita close dulu ini supaya tidak mengganggu. Nah, apa sih ini file manager yang digunakan? Coba kita lihat. Nemo teman-teman. Ya, kalau kemarin pakai Tunar. Kalau ini pakai Nemo. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, ini kan cepat sih. Cepat ya. Oke, kita buka ini lagi teman-teman. Ini sambil kita mencoba menyimpulkan teman-teman. Nah, kalau menurut saya ya teman-teman ya, em, spesifikasi hardware-nya sih cocok kalau teman-teman menggunakan spesifikasi hardware yang bisa menjalankan Windows 10. Itu bisa digunakan menggunakan Linux Mint ini teman-teman. Menurut saya tampilannya bagus ya, fontnya juga bagus. Ini seperti font yang ada di Ubuntu, halus-halus, nyaman di mata teman-teman. Dan bagaimana apakah mudah digunakan? Menurut saya mudah ya teman-teman ya, karena menunya di sini sudah fokus di sini. Kalau mau di search juga kita bisa search di sini, KDN Live gitu ya. Ini langsung terfilter gitu ya. Ini ada backupnya juga, ada kalkulator, kalender. Bawaannya sih sebenarnya sudah cukup untuk pekerjaan office biasa, teman-teman. Ada dokumen scanner, ya. Ini kalau di Windows masih harus install sendiri ya, teman-teman ya. Kalau di sini sih sudah cukup lengkap menurut saya ya. Terutama ada firewall, ini keren sih. Ya, firewall nanti bisa diaktifkan atau nonaktifkan sendiri oleh teman-teman. Nah, di sini. Nanti kalau diaktifkan tinggal klik di sini. Nah, ini jadi berwarna. Nanti kita bisa definisikan rule-nya seperti apa contohnya ya. Ini contohnya rule yang sudah kita definisikan ya. Nanti bisa ditambah di sini sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman ya. Kita nonaktifkan aja dulu. Oke, sudah nonaktif, kita tutup aja. Jadi sebenarnya aplikasinya sudah cukup untuk penggunaan normal dan sudah dibekali dengan tools-tools yang cukup bagus. Ada driver manager, ada printer juga ya. Kalau kita lihat preferensinya, jadi kita apakah bisa merubah-rubah tampilan, ada background ya. Coba kita lihat seperti apa yang bisa kita rubah untuk background. Nah, di sini, oh keren-keren ya. Kebanyakan dark. Ini ada yang keren nih. Oke, ini settingnya. Oh, bisa backgroundnya seperti slideshow ya. Berarti pindah-pindah. Oke. Wallpapernya. Oh, ini ada yang keren-keren. Coba ini kita kecilkan dulu. Nah, ini kita tutup dulu. Kita lihat perubahan-perubahannya. Christmas bokeh. Oh. Kemudian ini ada penciptanya, Jan Vasek. Jadi ini kreditnya tetap ditampilkan ya, penghargaan terhadap pembuatnya. Jigar Pancel. Ini ada Jigar Pancel juga. Oh, bagus-bagus ya. Jigar Pancel. Cuma terlalu terang ya. Square. Oke. Oh iya, ini pengaturan Windows-nya coba. Oke, ini bisa tilingnya. Coba kita klik di sini. Oke, jadi kita tinggal seret-seret aja ke kanan atau ke kiri. Kalau atas aja bisa nggak? Oh bisa teman-teman, setengah atas. Ini setengah bawah. Oke bisa. Jadi kita mau setengah atas, setengah bawah, setengah kanan, setengah kiri juga bisa teman-teman. Dan ini fleksibel ya. Keren juga teman-teman.
Oke, ini kita pakai Linux Mint yang mana tadi? Ini. Oke, udah balik ke normal. Oke, teman-teman, mudah digunakan. Menurut saya mudah. Kelengkapan aplikasi bawaan sudah cukup untuk penggunaan normal, tetapi kalau mau ditambah-tambah, mudah teman-teman, jangan khawatir, karena ada software manager, atau kalau mau diinstal dengan cara Ubuntu dengan apt-get juga boleh, dengan dep, file dep di-download juga bisa, jadi kayak seperti DaVinci Resolve itu harus di-download file dep-nya, dan nanti bisa diinstal file dep-nya. Performa secara keseluruhan oke ya teman-teman ya. Ini menurut saya sih oke, stabil juga, nggak ada masalah. Nanti kalau misalnya teman-teman mau untuk development, oke juga teman-teman ya. Hmm, Bahkan untuk virtual machine nanti sudah ada virtual box-nya juga ditawarkan untuk install virtual box ya. Kalau mau multipass tentu bisa juga teman-teman ya. Jadi menurut saya performanya oke. Ya, nanti teman-teman harus coba sendiri sih dengan hardware teman-teman yang saat ini dipakai, yang masih menggunakan Windows 10, dicoba-coba dulu aja. Tidak perlu install, nggak apa-apa teman-teman. Tapi teman-teman booting dari USB flash disk. Nanti dicoba-coba dulu, nanti ada opsi untuk install. Nah, nanti kalau teman-teman udah nyaman, udah merasa enak, cocok menggunakan, itu bisa diklik tombol install-nya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat kesimpulannya, apakah bisa direkomendasikan? Menurut saya bisa banget. Dan rekomendasi saya ini sebenarnya tidak ngefek seharusnya, karena kalau kita lihat dari distro watch, itu Linux Mint ini nomor satu teman-teman ya. Jadi sudah banyak sekali orang yang memang mereviewnya, menggunakannya, mencari tahu dan menggunakannya itu sudah banyak sekali. Jadi pasti sih rekomendasi saya seharusnya cuma efeknya secuil ya. Dan kalau ditanyakan buat siapa, ini seperti halnya Ubuntu, ini bisa buat siapa aja teman-teman. Artinya kalau teman-teman punya komputer yang cukup powerful, mau dibuat apa aja bisa. Dan ini karena desktopnya ukurannya kecil dan cukup ringan, jadi kalau mau dibikin server dengan ada desktopnya, nggak masalah juga teman-teman. Karena desktop Linux Mint ini cuma memakan memori sedikit ya. Jadi kalau teman-teman memiliki server dengan spek yang cukup bagus, ya paling kepake cuma berapa ratus mega aja RAM-nya untuk penggunaan desktopnya ya. Dan artinya siapa sih yang akan menggunakan Linux Mint ini? Kalau saya boleh katakan sih semua kalangan ya. Developer oke, pengguna Office juga oke ya. Mau dibikin untuk server juga oke ya. Penggunanya mau kasual, mau yang penting, mau yang apa juga boleh ya. Ini luas sekali. Seperti kita tahu nanti aplikasinya itu yang tersedia juga rentangnya lebar sekali, luas sekali. Banyak aplikasi yang bisa diinstal, baik teman-teman misalnya pengguna untuk multimedia, untuk image processing, oke. Untuk video editor, oke juga teman-teman ya. Atau sekedar untuk penggunaan entertainment ya, boleh juga ya. Nah, bisa buat apa aja, bisa untuk apa aja teman-teman ya. Mau teman-teman developer, mau video editor ya, TikToker boleh juga ya teman-teman ya. Mau dibikin untuk streaming juga boleh teman-teman ya. Jadi ini sih apa namanya, sistem operasi ini generik sekali ya, bisa digunakan untuk apa saja. Istilahnya itu multipurpose teman-teman, multipurpose ya, bisa digunakan untuk apa aja. Bahkan untuk server juga boleh juga ya. Tentu kalau misalnya mau digunakan untuk server harus diperkuat. Jadi contohnya tadi seperti firewall kita perkuat ya. Kemudian juga nanti macam-macam lah ya untuk proteksi ya. Teman-teman, saya ada rencana untuk membahas tentang software-software security juga. Teman-teman kalau tertarik mungkin silahkan ditulis di komentar mau security gitu ya. Supaya saya tahu bahwa teman-teman punya minat di bidang security dan ada yang memang menginginkan saya membahas tentang security ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, terima kasih. Sementara ini dulu videonya tentang Linux Mint. Eh, Klik tombol like jika teman-teman menyukai video ini, dan klik subscribe jika belum, dan tentu minta tolong juga di-share ke teman-teman yang lain, mungkin mereka membutuhkannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya yang tidak kalah seru. Bye!